Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam acara BLC dari CBM 7 TV dengan saya, Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan. Hari ini kita tiba di dalam pembacaan Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 51. Sebelum kita baca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa. Karena pagi ini kami tahu kami diberkati Tuhan, kami disayang Tuhan, dilindungi Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan mengalami kasih-Mu melalui firman-Mu pagi ini. Berkati kami bisa membaca dengan baik, melihat dengan baik, juga mengerti firman-Mu dengan baik. Dan kami Engkau beri kekuatan untuk menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Saudaraku, kita akan mulai pembacaan Keluaran pasal 12. Judul perikop tentang perayaan Paskah. Pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. 10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun.
Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. 18. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 19. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. 20. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. 25. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. 26. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. 28. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Perikop yang kedua, tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak-anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. 30. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. 31.
Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. 32. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. 34. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa-bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. 38. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. 39. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. 41. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. 42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Perikop yang ketiga tentang ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Ayat 43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. 44. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. 45. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. 47. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. 49. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. 50. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. 51. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Demikianlah pembacaan kitab Keluaran pasal 12
ayat 1 sampai 51. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Bapa Yahweh, Bapa YHWH, yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang besar dengan dahsyat. Kenapa saudaraku? Karena Bapa YHWH adalah Tuhan yang berdaulat. Ya, kalau kita memperhatikan di ayat 29, ayat 32, ayat 42, bahwa ayat-ayat ini menunjukkan kedaulatan Tuhan. Apa arti berdaulat? Berdaulat berarti Dia memiliki kebebasan secara mutlak untuk melakukan kehendaknya kapan saja, di mana saja, tanpa batas. Tidak ada yang bisa membatasi apapun siapapun. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Itulah kedaulatan Tuhan kita. Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Yeshua HaMasiah. Saudaraku, di ayat 29 tadi jelas kita memperhatikan tentang satu perkataan, yaitu saya bacakan ulang ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai ke anak sulung orang tawanan yang ada di liang tutupan. Juga atas segala hewan, saudaraku. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh. Lalu di ayat 30 dikatakan, lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Belum pernah sebelum dan sesudahnya ya kita dengar yang hal yang demikian. Rata anak sulung, tidak ada satu terkecuali pun dibunuh oleh Tuhan. Dan luar biasanya bangsa Israel aman. Kemarin saya bahas sedikit, Tuhan berjanji bahkan satu ekor anjing pun tidak akan ada yang berani menggonggong melolong untuk bangsa Mesir. Saya kasih tahu kemarin bahwa anjing, manusia berkepala anjing adalah dewa Anubis, salah satu dewa sembahan, dewa kematian yang dipercayai oleh Mesir. Nah, itulah malam ini Tuhan berdaulat menyatakan bahwa dirinya lah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Mungkin ada orang yang berpikir, kok Tuhan kejamnya, dia tega membunuh. Saudaraku, Tuhan sudah memberi peringatan dari tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga sampai 9. Hati Firaun sudah sempat lembut, ya pergilah, pergilah. Tapi begitu hukuman itu tidak ada, dia mengeraskan hati lagi, menahan bangsa Israel. Kita juga orang-orang percaya sering seperti itu. Kalau lagi ada pencobaan, ujian dalam hidup berat, wah kita tobat. Tuhan ampuni saya, Tuhan saya mengampuni si A yang menyakiti saya. Ini berjanji ini. Begitu kita beres masalah kita, itu kebetulan kali. Gak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Mesir. Tapi saya harap mulai malam ini saudara belajar takut akan Tuhan dan tepati janji saudara. Ketika saudara belum bekerja atau lagi tidak ada uang, saudara berjanji, nanti kalau saya ada uang saya berikan persepuluhan, saya akan rajin ibadah saya ini. Tapi begitu dapat berkat, wah untuk ini masih belum, untuk ini masih belum, saudara lupa. Saya sebagai pendeta sering mengalami hal ini dari jemaat saudaraku. Ketika didoakan dikatakan, ibu saya janji nanti saya akan memberkati gereja ini.
Tapi setelah dia diberkati, dia lupa. Wah, saya masih mau lakukan ini, lakukan ini. Nantilah, nantilah. Hati-hati, jangan menunda-nunda. Iblis bisa mencuri kesempatan itu menjadi kutuk dalam kehidupanmu. Karena engkau tidak setia. Nah, saudaraku, Keluaran 12 dari 12 sampai 37 ini. Ya, ayat 13 dulu. Ayat yang sangat populer. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudaraku, darah yang ditunjukkan oleh Keluaran ini sebenarnya ini suatu simbol ke depan tentang penebusan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, bahwa dialah yang bertindak membebaskan umatnya, bukan upaya bangsa Israel, bukan upaya manusia. Bangsa Israel tidak mengangkat senjata untuk membunuh orang Mesir. Bangsa Israel tidak mengangkat senjata untuk membela nasibnya, tidak. Tuhan sendiri yang datang. Inilah gambaran dari kedatangan Yesus Kristus atau Tuhan Yeshua HaMashiach di masa mendatang. Bukan karena kehebatan kita kalau Tuhan memberikan kita kesempatan diampuni, menjadi miliknya, menjadi muridnya, menjadi anaknya melalui baptisan dan perjamuan kudus. Maka siapapun, pendosa apapun engkau, hari ini malam ini engkau dengarkan firman Tuhan, kau mengakui dosamu di hadapan Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, aku percaya darah Yesus yang menghapus dosaku, maka engkau diampuni. Maka saudaraku, Alkitab mengatakan tidak ada keselamatan di atas muka bumi ini, di atas nama siapapun kecuali di dalam nama Yesus. Karena ini berbicara tentang penebusan melalui darah. Darah itu sendiri. Kita berhutang dosa, berhutang darah karena Adam dan Hawa, nenek moyang kita, telah melanggar firman Tuhan, memakan buah tentang pengetahuan yang baik yang jahat. Maka darahnya telah tercemar, darah Adam dan Hawa telah tercemar, tidak bisa lagi di dalam kehidupan kekal. Maka supaya kita bisa masuk hidup kekal, kita harus menerima ya darah yang baru. Dan darah yang baru untuk hidup yang kekal itu dianugerahkan melalui jalur tertentu, yaitu melalui satu jalur, melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka sebaik apapun engkau di bumi ini, jika engkau tidak percaya darah Yesus, gak mungkin kau selamat masuk surga, menerima hidup yang kekal. Yang masuk surga itu adalah orang yang percaya kepada darah Yesus, darah penebusan. Intinya saudara, kita dibuang dari Taman Eden karena darah kita sudah tercemar. Darah adalah nyawa segala makhluk. Darah yang tidak bercacat celah itu adalah nyawa untuk hidup kekal. Kita sekarang tanpa darah Yesus tidak bisa masuk ke dalam kekekalan. Maka kita butuh darah Yesus. Melalui darah Yesus dianugerahkan. Percaya kepada darah Yesus dengan melakukan minimal 2 tindakan. Saudara percaya, lakukan baptisan yang benar, baptis selam. Kedua, saudara percaya, imani, percaya perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus Kristus menyatu di dalam tubuhmu. Saudaraku, kita melihat bahwa Kejadian 12 ayat 1 sampai 22 tadi adalah penetapan Tuhan tentang Pesak atau Paskah. Pesak atau Paskah atau Passover, ya. Ini menunjuk kepada pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir.
Hari pembebasan ini menjadi momentum penting karena mereka sudah 430 tahun menjadi budak di negeri asing, yaitu di Mesir. Jadi kalau kita bisa simpulkan saudaraku, ayat 1 sampai 11 menunjukkan betapa Tuhan sudah membuat aturan ini untuk harus ditaati bangsa Israel. Di ayat 12 sampai 13 ini menggambarkan makna dari aturan yang Tuhan perintahkan, ada maknanya. Di ayat 14 sampai 28 ini berisi tentang tanggung jawab Israel untuk meneruskan Pesak ini, ritual ini, dan mengajarkannya kepada anak cucunya. Ketetapan Tuhan bagi generasi dan keturunan selanjutnya. Saudaraku, sebagai orang tua, jangan pernah hanya engkau yang menerima keselamatan. Jangan katakan, oh masing-masing kan ke surga sendiri-sendiri. Tidak. Alkitab mengatakan keselamatan itu adalah untuk keluarga. Maka wajiblah ayah dan ibu, suami, istri berusaha keras mengajarkan firman Tuhan, meneruskan pesan firman Tuhan agar anak-anakmu selamat, agar anak-anakmu percaya Tuhan Yesus, menerima darah Yesus sebagai korban tebusan. Saudaraku, pelaksanaan Pesak atau Paskah atau Passover ini dibuat menjadi suatu peringatan, momentum memperingati bahwa Tuhan yang membebaskan, sekaligus ucapan syukur. Kemerdekaan ini sendiri saudaraku yang dialami bangsa Israel bukan karena perjuangan tadi saya katakan, bukan karena mengangkat senjata, tapi Tuhan sendirilah yang datang melakukan pembebasan. Tetapi Israel jasmani dan kita sekarang Israel rohani butuh percaya dan taat. Kalau Israel tidak taat membubuhkan darah anak domba di ambang atas rumahnya dan di kedua tiang pintu, mereka juga bisa mati. Demikian juga kita saudaraku. Jika kita orang yang percaya sudah ditebus oleh darah Yesus, tidak mau percaya dengan janji Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan, dan tidak mau menaati, maka iblis akan datang membinasakan hidup kita. Bapa Yahweh atau YHWH bukan saja membebaskan kita dari dosa. Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi dikatakan aku naik ke sorga, ke rumah Bapa, menyiapkan rumah, menyiapkan banyak tempat untuk memberi kita hidup kekal. Bapa dan Putra tinggal di sorga, menghendaki anak-anaknya bersama, hidup bersama dalam kekekalan. Inilah yang patut kita syukuri saudaraku. Jangan pernah putus asa engkau di dalam hidupmu sesukar apapun. Karena hidup yang benar yang pasti itu adalah di dalam Tuhan. Di dunia ini kita akan mengalami tantangan. Karena ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Di dunia ini masih ada kuasa kegelapan iblis yang ingin mengejar kita, menyakiti kita, menyengsarakan kita. Karena dia iri bahwa kita dikasihi Tuhan, bahwa kita adalah makhluk yang paling berharga. Iblis berkoar-koar seakan-akan dia penguasa. Kita ditipu kalau kita percaya kepadanya. Oleh karena itu buang rasa malas, buang kebimbangan dan ketakutan. Percayalah kepada firman Tuhan, bacalah firman Tuhan ini dengan teratur terus. Firman ini akan menguatkan imanmu, membebaskan engkau dari perbudakan setan, dari ketakutan, dari kemiskinan, dari kegagalan hidup. Saudaraku, saya ulang sekali lagi.
Ingatlah bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Tuhan akan berkali-kali memberikan saudara peringatan. Kalau saudara tidak mau bertobat juga, ingatlah Firaun yang menganggap dirinya dewa, yang dikelilingi banyak ahli sihir dan orang-orang yang berpengetahuan. Mereka semua mati dengan cara Tuhan. Pada tengah malam, malaikat datang membunuh mereka semua. Saudaraku, sekali lagi percayalah kepada darah Yesus. Pesak atau Paskah atau Passover ini tidak kebetulan. Tuhan Yesus mati tepat pada saat pesta Paskah. Ya, pada saat pesta Paskah. Jadi perkara Pesak bangsa Israel itu sebenarnya menunjuk kepada adanya suatu pengorbanan yang lebih tinggi, yang lebih mahal, yang lebih sempurna, yang tidak ada duanya dan tidak akan ada lagi, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, apa itu Tuhannya orang Kristen kok mati lemah di kayu salib? Dia tidak tahu. Dia tidak paham, dia asal koar-koar. Kita butuh darah yang tidak bercacat celah. Darah yang dicurahkan Yesus Kristus ini kita butuhkan. Membebaskan kita dari kutuk akibat dosa Adam dan Hawa. Maka kita pasti masuk sorga, dijamin. Bahkan di dunia ini kita diberi kuasa untuk mengusir setan, bebas dari segala kutuk. Jika engkau percaya firman Tuhan dan menerima darah Yesus Kristus sebagai penebusmu. Bebaskan dirimu dari segala perbudakan dosa. Terimalah karunia Tuhan, karunia Bapa melalui darah Yesus Kristus. Demikian penjelasan saya dari Keluaran pasal 12. Sampai jumpa besok dalam pembacaan Keluaran pasal 13. Mari kita tutup dalam doa. Kami sangat bersyukur Bapa, kami bangga memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan penguasa, Tuhan yang berdaulat. Kami bersyukur sebab kami tahu Engkau merancang hidup kami sempurna. Kami tahu Engkau memproses hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami jika kami hidup kurang bertanggung jawab. Kami tidak menghormati Engkau, kami tidak menggunakan waktu kami untuk mempelajari firman-Mu. Ampuni kami. Hari ini kami bersyukur, kami tahu darah kami sudah digantikan oleh darah Yesus. Oleh kuasa darah Yesus kami dibebaskan dari segala kutuk. Kutuk kematian, kutuk maut, kutuk perbudakan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit, penyakit. Kami dibebaskan oleh darah Yesus. Dan kami percaya, kami dibebaskan dari penghukuman kekal, dari neraka. Kami akan jumpa dengan Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Bapa di sorga selama-lamanya. Tuhan, kami serahkan supaya hari ini hidup kami boleh menjadi berkat. Kemanapun kami pergi, Tuhan beserta kami. Memberkati tangan kami, menuntun hati pikiran kami. Memberkati langkah kami kemanapun kami pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama Yesus kami awali aktivitas kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, jika engkau terberkati dengan firman Tuhan yang kita baca tiap pasal setiap hari dari BLC atau Bible Lover Club, silahkan saudara buka kembali di YouTube saudaraku. Saudara bisa mengetik CBM 7 TV, klik CBM 7 TV. Boleh disambung dengan kitab Kejadian atau Keluaran sesuai yang saudara inginkan. Maka akan muncul di layar handphone atau televisi Anda. Jangan lupa share-lah kepada orang. Saudara, semua kita wajib melakukan amanat agung. Hanya dengan 2 jari saudara, saudara mengirim firman Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa saudara like, saudara subscribe bagi yang belum, dan komennya penting saudaraku. God bless you.